Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang dan Pengasih, kami kembali hadir di hadapan-Mu untuk bersyukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Maka bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan nilai-nilai kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, dan bukalah pintu hati kami serta pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan, dan semoga kami mampu mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, adanya kebencian, tidak suka, iri hati, marah atau dendam terhadap seseorang sering kita jumpai, bahkan mungkin kita alami dan kita hidupi, yang membuat kita tidak memiliki penilaian yang objektif sesuai dengan realita fakta konkret ada di depan mata kita terhadap seseorang yang berbuat baik, dan itu mengaburkan penilaian kita dengan sendirinya. Rasanya apapun yang dilakukan oleh orang itu yang tidak kita sukai tadi akan tetap salah di mata kita, meskipun ia telah berjuang dan berusaha sebaik mungkin. Perasaan inilah yang pelan-pelan membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik. Kita tumpul dan semakin menjauh dari kebenaran dan kasih itu sendiri. Kebencian ini juga yang ada di dalam hati para ahli Taurat dalam Injil hari ini yang kita dengarkan
kepada Yesus. Hal-hal baik apapun yang diperbuat oleh Yesus akan tetap dinilai jelek dan buruk oleh para ahli Taurat. Bahkan para ahli Taurat menuduh Yesus sedang kerasukan penghulu setan Beelzebul ketika ia berhasil, ketika ia mampu menyembuhkan dan mengusir roh-roh jahat atau orang-orang yang kerasukan setan. Karena kebencian yang sudah mendarah daging itu, para ahli Taurat pun tidak melihat kuasa Allah yang maha dahsyat dan maha kuat kuasa yang bekerja di dalam diri Yesus, sehingga setan-setan pun takut dan takluk bertekuk lutut di hadapannya. Uniknya, dalam menanggapi tuduhan para ahli Taurat, Yesus tetap sabar dan tenang. Bahkan ia memberikan perumpamaan tentang kerajaan dan rumah tangga yang terpecah-pecah. Perumpamaan itu pun ditutup dengan penegasan dosa yang tidak dapat diampuni karena menghujat atau menolak kuasa Roh Kudus. Hal ini tentu saja dimaksudkan bagi para ahli Taurat yang telah menyamakan Roh Allah yang ada dalam diri Yesus sebagai roh jahat. Kemarin hari Minggu biasa ketiga, pada penutup perikop Injil Lukas, Yesus mengatakan roh Tuhan ada pada aku. Mau menegaskan bahwa Yesus dipenuhi roh Allah itu sendiri. Dan dialah roh Allah itu sendiri. Semoga saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita, jikalau kita melihat, menyaksikan banyak perbuatan-perbuatan baik karena roh Allah, karena kuasa Allah yang hadir dalam diri saudara-saudari kita yang mau ambil bagian dalam karya penyelamatan, dalam karya kasih yang telah kita buat, membantu banyak orang dan semakin menemukan kebahagiaan dan sukacita menjadi tujuan utama. Kendati pun kita harus dibenci, dimusuhi, tidak disukai, dijatuhkan, bahkan dihilangkan oleh orang lain. Sama seperti orang-orang yang menuduh, menghujat Allah lewat menghujat Roh Kudus atau Roh Allah yang hadir dalam diri kita. Perumpamaan yang telah Yesus berikan mengajak kita untuk berpikir rasional. Tidak mungkin penghulu setan Beelzebul mengusir kawannya, pastilah akan menjadi pertengkaran. Yang sama pasti mendukung yang sama. Yesus mau menegaskan bahwa ia berbeda dari mereka, dari setan atau dari roh jahat itu sendiri. Pertanyaan reflektif untuk kita hari ini yang bisa kita renungkan adalah, apakah saya pernah berlaku seperti para ahli Taurat yang dipenuhi kebencian, iri hati, dengki, marah, dan dendam dalam menilai orang lain? Bila pernah, marilah belajar untuk memaafkan dan menghapus semua kebencian yang ada, sebab membenci orang lain itu tidak ada manfaatnya. Kedua, sungguhkah kita percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah yang hidup, yang telah mengalahkan segala kuasa jahat dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah? Bila masih ada keraguan, marilah datang padanya dan biarkan kuasa Allah bekerja, merajai hidup kita. Selamat bermenung dan berefleksi. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Serta perkenankanlah kami menjadi pengikut-Mu yang setia, mengimani-Mu,
dengan sepenuh hati mencintai-Mu dalam seluruh tugas karya dan pelayanan hidup kami. Sehingga kelak kami memperoleh kehidupan yang kekal bersama-Mu dalam keabadian dan kebahagiaan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita dimanapun kita berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.